Wah, ngerinya ndak banyak orang kecelakaan gara jalan berlubang nih. Ah, sudahlah. Palingan jalan berlubang tuh salah pemerintah. Nah, malas nih yang mikirin jalan rusak tuh. Minimal di aspal kek atau di apokan. Wah, itu tuh salah kita juga karena banyak yang nggak sadar untuk bayar pajak. Terus pajak tuh apa? Pajak tuh kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh diri sendiri atau bersifat memaksa secara undang-undang. Oh, terus undang-undang berapa? Hukum pajak ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Terus hubungannya bayar pajak tuh apa dengan jalan buruk? Bayar pajak tuh untuk mendukung pembiayaan, bangunan fasilitas, banyak lah pokoknya manfaat pajak tuh. Nah, makanya kalau kita bayar pajak, jalannya nggak akan berlubang. Ah, dem lah. Paling bayar pajak duitnya tuh di korupsi. Ya udah lah, kalau nggak percaya. Malah keburu jalan. Aduh. Kaki saya sakit. Aduh. Sakit. Tolong, kaki saya sakit. Aduh. Weh, apa tuh? Ayo tolong. Ngapa kamu nih bisa jatuh? Aduh. Jalan ikon ini nah, rusak. Bagaimana pemerintah ini? Aku makanya bayar pajak biar jalan tuh bisa dielokin. Keuntungan kita juga kan kalau bayar pajak. BD motor iko bae mati. Pailah kau bayar pajak ke Samsat situ. Pajak tuh kan dari rakyat untuk rakyat. Jadi Jangan lupa bayar pajak. Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas atau ratas mengenai reformasi perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Reformasi perpajakan harus terus dilakukan secara menyeluruh, secara komprehensif, baik dari sisi regulasi, dari sisi administrasi, dari sisi penerapan core tax system, penguatan basis data, dan sistem informasi perpajakan, maupun dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang perpajakan. Sehingga negara kita bukan hanya memiliki sistem pemungutan pajak yang terpercaya, namun juga memiliki sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, terintegrasi, dan tidak kalah pentingnya selalu update dengan perkembangan teknologi informasi. Pajak. Kata pajak mungkin pernah kita lihat dan dengar di berita televisi maupun media elektronik. Tapi tahu nggak arti sebenarnya apa? Jika didefinisikan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak itu sifatnya wajib dan memaksa, lalu dikumpulkan ke negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa
untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, membayar pajak setelah membayar pajaknya tidak serta-merta memperoleh manfaat secara langsung atau imbalan atas pajak yang telah ia bayarkan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar 2.233 triliun yang terdiri dari 1.865 triliun dari penerimaan pajak, 367 triliun dari penerimaan negara bukan pajak, dan setengah triliun dari penerimaan hibah. Yang artinya, kontribusi pajak bagi APBN sangatlah dominan, yaitu sebesar 83,54%. Jadi, sangat masuk akal jika disebut bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, pajak air tanah, serta pajak yang lainnya. Saat ini, Indonesia sedang mengalami keadaan di mana perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau istilahnya tax ratio masih tergolong rendah, yaitu sebesar 11,6%. Secara sederhana, tax ratio bisa memberikan gambaran atau kesimpulan mengenai jumlah pajak yang dikumpulkan dengan pendapatan nasional suatu negara dalam satu masa tertentu. Rendahnya rasio pajak suatu negara menjadi indikator jika kepatuhan bayar pajak di negara tersebut masih rendah. Dan kita sebagai warga negara sudah semestinya turut andil dalam kondisi ini, yaitu dengan berkontribusi membayar pajak sebagai bentuk cinta terhadap negeri ini. Udah kamu bayar pajak? Sudah dong. Kami dari kelompok 7 mengingatkan, Jangan lupa bayar pajak tepat waktu di Samsat. Nampak isap saja. Alah keburu jalan astaga. Alah keburu jalan ini. Asatan. BD pajaknya bayi mati. Ngapain lah kau bayar pajak ke Samsat itu? Langsung tuh. Langsung. Ulang. BD pajak motor iku bayi lah mati. Ngapain lah kau bayar pajak ke Samsat itu? Pajak tuh kan dari rakyat untuk rakyat. Jadi, Jangan malas bayar pajak. Seharusnya kita sadar kalau misalnya pajak itu untuk kita juga, cek tenang. Betul, kaki saya sakit. Yang mukos ribu. Ya, mulai. Aduh, kaki saya sakit.
Kenapa harus gelak sih? Nampak dah. Tidak, nampak dah. Itu nampak dah. Ayo. Sabar. Hai guys, jadi sekarang kami ada di Ini kecelakaannya serius ya, bukan settingan. ada di Samsat guys. Jangan lupa bayar pajak ya guys. Kelak cek, kelak ya namanya Statistika Rafflesia ya. Nonton ya, like ya. Tutup ya video kami.